Rea peringatkan tak euforia tanggapi kemenangan perdananya di WSBK 2023. Kemarau panjang di World Superbike WSBK Moss berakhir buat Jonathan Rea dan Kawasaki. Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Gembira pasti ada, tapi pembalap tersebut tak mau merayakan berlebihan. Rea mengendarai motor dengan taktik yang cerdas dan meraih kemenangan pertamanya musim ini. Di lintasan yang mengering, ia mengandalkan ban intermediate dan dengan demikian menyelamatkan dirinya dari pergantian ban. Di awal balapan, Rea menyerang dengan keras untuk melepaskan diri dari pembalap lain yang memakai jenis ban serupa. Taktik itu berhasil. Pada lap terakhir, Rea kembali mengalami momen mengejutkan saat motor Yamaha milik Lorenzo Baldassarri masuk ke lintasan di tikungan 2. Saya sangat gugup. Saya terjatuh di tikungan 1 dan sebuah motor berada di tengah lintasan. Crash membuat saya lupa seberapa besar keunggulan saya, apakah itu 4 atau 5 detik. Saya tidak ingin membuat kesalahan. Tapi, lap terakhir sangat bagus. Jelas bahwa saya akan memenangi balapan jika saya tidak melakukan kesalahan bodoh. Selalu ada perasaan yang sangat menyenangkan ketika Anda keluar dari tikungan terakhir saat Anda mengibarkan bendera kota-kota pertama. Saya melihat mekanik saya di dinding pit. Perasaan yang sangat luar biasa, ujar pria Irlandia Utara. Sangat menyenangkan. Kami mengalami beberapa kesulitan saat ini, jadi kami harus mengambil setiap kesempatan yang ada dan kami berhasil melakukannya hari ini. Tim saya saat ini tidak mendapatkan podium dan kemenangan yang layak mereka dapatkan, sama seperti saya. Mereka bekerja sangat keras. Senang rasanya melihat semua orang begitu bahagia. Ini adalah kemenangan pertama Rea di Autodrome. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Moss. Saya lebih menyukai Brno, kata sang juara dunia WSBK 6 kali. Dalam hal pemilihan ban, Rea punya insting bagus. Kendati demikian, ia mengalami kesulitan pada lap-lap awal saat bersaing di papan tengah. Saya selalu berusaha membuat keputusan yang tepat dan menghindari keputusan yang berisiko atau emosional. Tapi itu sulit karena kita tidak pernah tahu bagaimana cuaca akan berkembang. Bisa berubah dengan cepat, ucapnya. Pada awalnya, saya harus bersabar. Pembalap yang menggunakan ban hujan lebih cepat. Bassani sudah lolos. Saya tahu saya membuat pilihan ban yang tepat dan hanya harus menunggu balapan berkembang sesuai keinginan saya. Ketika saya melihat Bassani masuk pit, saya tahu balapannya sudah berakhir. Saya sadar bahwa saya bisa menyelesaikan balapan dengan para pembalap menengah. Itu adalah keputusan yang tepat. Saya yakin sejak awal bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Saat saya unggul 10 detik, saya tidak ingin melakukan hal bodoh. Toprak Razgatlioglu makin mendekat menjelang akhir. Saya ingin bereaksi sedikit tetapi motornya sangat tidak stabil. Saya pikir itu adalah pengaturan yang terlalu lembut. Saya ingin mendorong sebanyak mungkin tanpa mengambil risiko. Rea tidak ingin melebih-lebihkan kemenangan di Moss. Kami harus berhati-hati, ia memperingatkan. Saya menang hari ini karena kondisinya aneh. Ini adalah balapan di mana pemilihan ban sangat penting. Dan kami membuat pilihan yang tepat. Kami harus menikmati momen ini, tapi kami juga harus menyadari bahwa kami bukan yang terbaik. Kemenangan itu datang pada saat pencapaian sangat dibutuhkan. Setelah balapan, Rea ditanya tentang rumor Yamaha. Juara dunia 6 kali ini belum membuat keputusan apakah dia akan memenuhi kontraknya dengan Kawasaki, berganti pabrikan, atau mengakhiri karirnya. Seperti yang saya katakan pada Kamis, rumor tetaplah rumor. Saya akan berbicara dengan tim dan keluarga saya selama liburan musim panas. Sejauh ini, saya belum membuat keputusan untuk tahun depan. Saya harus memikirkan banyak hal dari sudut pandang pribadi, ujar Rea. Dani Pedrosa sangat dihormati pembalap KTM MotoGP. Kenapa data telemetri Dani Pedrosa sangat disukai pembalap KTM MotoGP?
Dalam beberapa pekan terakhir juga ramai dibicarakan soal masa depan Fernandes, mengingat kontraknya habis pada akhir 2023 dan KTM berniat memboyong Pedro Acosta ke MotoGP. Karena tidak ada ruang di tim pabrikan, talenta muda Oto harus mendarat di gas-gas Tech 3 menggantikan Augusto atau Espargaro. Tetapi Stefan Pierer, CEO Pierer Mobility AG, mengomentari situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Speedweek. Kami ingin memberi Paul kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia telah pulih. Jika dia baik-baik saja, dia juga akan membalap musim depan. Acosta akan mengendarai KTM MotoGP pada tahun 2024, jika diperlukan kursi tambahan akan kami atur sendiri. Kami telah memperpanjang kontrak Fernandes. Saya yakin tempat akan tersedia dan kami akan mampu bersaing dengan 5 pembalap kami. Di KTM mereka tenang, kita lihat apa yang terjadi. Upaya dengan LCR tidak berhasil, jadi perlu dipahami bagaimana KTM akan menyusun line-up pembalap yang akan tetap berada di luar formasi saat ini di grid. Sebagaimana kita ketahui, pada musim 2023, satu-satunya rookie yang berada di grid adalah Augusto Fernandes yang sejauh ini tampil cukup baik. Dia sejauh ini mengumpulkan 42 poin dan menempati posisi 14 klasemen. Hasil terbaiknya adalah tempat keempat yang diperoleh dalam balapan di Le Mans. Juara bertahan Oto itu bekerja keras untuk beradaptasi dengan KTM RC16 miliknya. Sayangnya, di tim gas-gas Tech 3 dia tidak memanfaatkan berbagi pengalaman dengan Paul Espargaro di paruh pertama musim. Hal itu juga akan berguna bagi pembalap berusia 25 tahun asal Madrid itu. Paul akan kembali balapan di Silverstone dan kita akan melihat apakah dia juga akan memberikan efek positif pada tim. Augusto Fernandes berbicara tentang pentingnya peran Dani Pedrosa di KTM. Jika Paul Espargaro sebagai rekan satu tim yang tak mampu membantunya, ada pembalap lain yang penting bagi Fernandes. Dia adalah Dani Pedrosa, test rider KTM. Augusto berujar, sejujurnya, yang paling membantu saya adalah ketika kami memiliki Dani Pedrosa di trek. Di tes di Malaysia dan di balapan Jerez. Dia mengendarai motor dengan tepat dan telemetri menunjukkan bahwa dia sangat cepat. Di Jerez dia secepat atau lebih cepat dari pembalap pabrikan, kata Augusto kepada media DAZN. Augusto Fernandes juga menjelaskan bahwa lebih mudah baginya untuk melihat data Dani Pedrosa dibandingkan dengan pembalap KTM lainnya. Data telemetrinya lebih normal dan saya memahaminya. Ketika melihat data Brad Binder, saya melihat saat dia memasuki tikungan jauh lebih cepat dari saya. Tetapi saya tidak bisa mengikuti gaya itu, katanya. Pembalap KTM Brad Binder memuji legenda MotoGP Dani Pedrosa, menyebutnya sebagai test rider terbaik yang bisa diminta siapapun. Pedrosa membalap di kelas utama antara 2006 dan 2018, menang 31 kali dan menjadi runner-up di kejuaraan dalam 3 kesempatan, di mana dia melakukan semua ini bersama Honda. Jack Miller juga menyebut Dani Pedrosa sebagai test rider terbaik di grid, setelah pembalap Spanyol itu menyelesaikan balapan sprint MotoGP Jerez di urutan ke-6. Dani Pedrosa melakukan pekerjaan luar biasa, pengalaman yang dia miliki di trek ini telah membantu kami dan melihat datanya telah membantu kami, kata Miller. Dani Pedrosa sangat dihormati pembalap KTM MotoGP. Kenapa data telemetri Dani Pedrosa sangat disukai pembalap KTM MotoGP? Dalam beberapa pekan terakhir juga ramai dibicarakan soal masa depan Fernandes, mengingat kontraknya habis pada akhir 2023 dan KTM berniat memboyong Pedro Acosta ke MotoGP. Karena tidak ada ruang di tim pabrikan, talenta muda Oto harus mendarat di gas-gas Tech 3 menggantikan Augusto atau Espargaro. Tetapi Stefan Pierer, CEO Pierer Mobility AG, mengomentari situasi tersebut dalam sebuah wawancara dengan media Jerman, Speedweek. Kami ingin memberi Paul kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia telah pulih. Jika dia baik-baik saja, dia juga akan membalap musim depan.
Acosta akan mengendarai KTM MotoGP pada tahun 2024. Jika diperlukan kursi tambahan akan kami atur sendiri. Kami telah memperpanjang kontrak Fernandes. Saya yakin tempat akan tersedia dan kami akan mampu bersaing dengan 5 pembalap kami. Di KTM mereka tenang, kita lihat apa yang terjadi. Upaya dengan LCR tidak berhasil, jadi perlu dipahami bagaimana KTM akan menyusun line-up pembalap yang akan tetap berada di luar formasi saat ini di grid. Sebagaimana kita ketahui, pada musim 2023, satu-satunya rookie yang berada di grid adalah Augusto Fernandes yang sejauh ini tampil cukup baik. Dia sejauh ini mengumpulkan 42 poin dan menempati posisi 14 klasemen. Hasil terbaiknya adalah tempat keempat yang diperoleh dalam balapan di Le Mans. Juara bertahan oto-oto itu bekerja keras untuk beradaptasi dengan KTM RC16 miliknya. Sayangnya, di tim gas-gas Tech 3 dia tidak mendapatkan memanfaatkan berbagi pengalaman dengan Pol Espargaro di paruh pertama musim. Hal itu juga akan berguna bagi pembalap berusia 25 tahun asal Madrid itu. Pol akan kembali balapan di Silverstone dan kita akan melihat apakah dia juga akan memberikan efek positif pada tim. Augusto Fernandes berbicara tentang pentingnya peran Dani Pedrosa di KTM. Jika Pol Espargaro sebagai rekan satu tim yang tak mampu membantunya, ada pembalap lain yang penting bagi Fernandes. Dia adalah Dani Pedrosa, test rider KTM. Augusto berujar, sejujurnya, yang paling membantu saya adalah ketika kami memiliki Dani Pedrosa di trek. Di tes di Malaysia dan di balapan Jerez. Dia mengendarai motor dengan tepat dan telemetri menunjukkan bahwa dia sangat cepat. Di Jerez dia secepat atau lebih cepat dari pembalap pabrikan, kata Augusto kepada media DAZN. Augusto Fernandes juga menjelaskan bahwa lebih mudah baginya untuk melihat data Dani Pedrosa dibandingkan dengan pembalap KTM lainnya. Data telemetrinya lebih normal dan saya memahaminya. Ketika melihat data Brad Binder, saya melihat saat dia memasuki tikungan jauh lebih cepat dari saya, tetapi saya tidak bisa mengikuti gaya itu, katanya. Pembalap KTM Brad Binder memuji legenda MotoGP Dani Pedrosa, menyebutnya sebagai test rider terbaik yang bisa diminta siapapun. Pedrosa membalap di kelas utama antara 2006 dan 2018, menang 31 kali dan menjadi runner-up di kejuaraan dalam 3 kesempatan, di mana dia melakukan semua ini bersama Honda. Jack Miller juga menyebut Dani Pedrosa sebagai test rider terbaik di grid, setelah pembalap Spanyol itu menyelesaikan balapan sprint MotoGP Jerez di urutan ke-6. Dani Pedrosa melakukan pekerjaan luar biasa, pengalaman yang dia miliki di trek ini telah membantu kami dan melihat datanya telah membantu kami, kata Miller.